Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun panjang umur pergerakan mahasiswa Indonesia, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kehakiman. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Repanya Hasan selaku moderator dan pemateri, dan sebelah kanan saya Kirianda Putra sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Keterangan hadis. Hakim dibagi menjadi 3 golongan yang memiliki karakteristik yang berbeda. 2 golongan akan menjadi penghuni neraka, dan 1 golongan akan menjadi penghuni surga. Apa yang dimaksudkan dengan 3 golongan tersebut? Hakim yang berkiprah dalam peradilan, mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku, ia akan masuk surga. Dan sebaliknya, perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menetapkan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan koridor yang berlaku, ia akan masuk neraka. Dan begitu juga golongan yang ketiga, hakim yang tidak memenuhi syarat menjadi hakim atau orang yang bodoh, tidak mengerti hukum, dan ia menetapkan hukum, itu juga akan masuk ke golongan. Tinjauan rawi hadis, Buraidah bin Al-Hasib bin Abdillah Al-Islami masuk Islam sebelum perang Badar, tetapi dia tidak menyaksikannya. Dia termasuk sahabat yang menyaksikan baiat Al-Ridwan dan meriwayatkan 164 hadis. Di antara orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abu Al-Malik Al-Amir. Buraidah tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basra, kemudian Khurasan mengikuti peperangan, meninggal di sana. Buraidah termasuk sahabat yang paling akhir meninggal di Khurasan, yaitu pada tahun 62 Hijriah, pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ya. B. Perlunya kestabilan jiwa hakim. An Abdurrahman bin Abu Bakrah B. Perlunya kestabilan jiwa hakim. An Abdurrahman bin Abu Bakrah qala kataba Abu Bakrah illa ani wa kana bisid sanabil an la taqsina bainas naini wa anta adbanu wa inni sami tunna ni Rasulullah alaihi wasallam yaqulu la yaqdi yana hakamu baina a'naina wa hum khadban. Artinya dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu, katanya Abu Bakrah pernah menulis surat kepada anaknya yang ketika itu sedang berada di Sijistan, bahwa janganlah engkau memutuskan perkara antara 2 orang yang sedang berselisih sedangkan engkau dalam keadaan marah, karena sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang hakim memutuskan perkara antara 2 orang yang berselisih padahal dia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. 1. Keterangan hadis di atas menjelaskan terdapat larangan kepada seorang hakim dalam memutuskan sesuatu perkara dalam keadaan marah atau emosi. Hal itu dianjurkan supaya keputusan yang diambil oleh hakim merupakan objektif. Apabila hakim memutuskan sebuah perkara dalam keadaan marah, maka dalam kondisi seperti ini
dapat mengeluarkan seorang hakim dari pandangan yang benar dan tepat, serta mengeluarkannya dari kestabilan kondisi sehingga tidak dapat berpikir dan berijtihad. Hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran, sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya. Dia tidak boleh memutus dikala lapar, sedih, cemas, takut, atau sibuk hatinya. Hal itu dapat memalingkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat. Seorang hakim apabila memutuskan suatu perkara atau permasalahan dalam kondisi tertentu, dari kondisi-kondisi tersebut di atas, maka keputusannya dapat salah dan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, larangan untuk memberikan keputusan dalam kondisi di atas hanyalah merupakan tindakan antisipasi atau berhati-hati. Demikian pendapat dari jumhur fuqaha. Di dalam hadis tersebut tersirat perintah untuk memberikan nasihat di antara sesama muslim dan rangka memperbaiki kestabilan kondisi mereka. Terlebih lagi bagi para pemimpin penegak keadilan. 2. Tinjauan rawi hadis. Abu Bakrah Nabi ibn Al-Haris bin Aidah Al-Saqafi, gelar kunya Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah SAW padanya karena dia turun mengendarai unta dari benteng Taif bersama kelompok hamba sahaya lainnya. Ketika Rasulullah sedang mengepung benteng tersebut, kemudian dia masuk Islam dan Rasulullah SAW memerdekakannya. Abu Bakar termasuk sahabat yang terbuka. Dia meriwayatkan 122 hadis dan meninggal dunia di Basra pada tahun 51 Hijriah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat di samping sebelah kanan saya. Para sahabat, saya persilakan. Habis gua baca hadis ini. 3. C. Ijtihad hakim. An Amri Ribni Asi radhiyallahu anhu annama sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hama hida kamal 3. C. Ijtihad hakim. An Amri ni nil asi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajroni wa idza hakama fajtahada. C. Ijtihad hakim. An Amari ibni Ashradiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakim fajtahada summa sobab falahu ajroni wa idza hakama fajtahada summa ahta'a falah ajru. Artinya diriwayatkan dalam Amr bin Al-As, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, maka ijtihadnya itu benar.
dia akan mendapatkan 2 pahala sekiranya Yap. keterangan hadis. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa di dalam kebenaran penetapan hukum terdapat 2 balasan pahala, dan di dalam proses pencarian kebenaran meskipun salah satu terdapat balasan pahala. Tidak adil 3 yo. adapun bagi orang yang tidak ahli hukum, ketetapan ini tidak dapat berlaku. Orang yang tidak ada di dalam masalah hukum kemudian dia menetapkan hukum, maka orang tersebut tidak akan memperoleh pahala. Yap. Jawaban hadis Abdullah bin Amru As-Sami Al-Qurs adalah seorang sahabat yang masuk Islam sebelum ayahnya. Dia termasuk sahabat yang alim dan menjauhkan diri dari perbuatan fitnah. Abdullah bin Amru meriwayatkan 700 hadis. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh orang banyak. Di antaranya adalah Syu'aib bin Muhammad, Sa'id bin Musyabat, dan lain-lain. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya. Pendapat yang tepat adalah Abdullah bin Amru meninggal pada tahun 63 Hijriah dalam usia 72 tahun. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Hidup mahasiswa, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.